Bengkel Cinta. Pertemuan di bengkel. Angin sore membawa aroma oli ketika Damar, seorang tukang bengkel berusia 27 tahun, sedang membersihkan tangannya dari noda mesin. Hidupnya sederhana, penuh kerja keras, jarang mengenal romantisme. Namun hari itu, dunia seakan berubah. Seorang gadis muda berwajah cantik dengan rambut panjang terurai datang mendorong motornya yang mogok. Namanya Alia, 19 tahun, putri pemilik toko sembako di ujung desa. Wajahnya tampak letih, namun senyumnya tetap lembut. Damar langsung menawarkan bantuan. "Sini, biar saya cek," ucapnya sambil menunduk memperhatikan mesin. Alia memperhatikannya, diam-diam kagum pada kesederhanaan dan ketelitian pria itu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa aman. Setelah motor selesai diperbaiki, Alia tersenyum manis, mengucapkan terima kasih sambil menundukkan kepala. Sejak saat itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Kadang Alia sekadar mampir, pura-pura bertanya tentang motornya, padahal ia hanya ingin melihat Damar. Di balik suara mesin dan bau oli, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Sementara Damar, meski mulai menyadari perhatian Alia, selalu menjaga jarak. Baginya, gadis cantik seperti Alia bagaikan langit, sementara ia hanyalah tanah penuh noda minyak. Namun tanpa disadari, hati mereka mulai saling mendekat. Perasaan yang tumbuh diam-diam. Hari demi hari, hubungan keduanya semakin dekat. Alia sering membawa makanan ke bengkel, katanya untuk membalas jasa, padahal ia hanya ingin melihat senyum Damar. Pemuda itu mulai luluh pada perhatian kecil yang diberikan Alia. Air minum dingin, roti hangat, atau sekadar obrolan singkat di sela pekerjaannya. Namun perbedaan dunia mereka selalu menghantui Damar. Ia hanyalah lelaki sederhana tanpa ijazah tinggi, tinggal bersama ibunya yang sakit, sedangkan Alia adalah gadis muda populer. Banyak pria desa mengaguminya. "Alia, kamu pantas dapat yang lebih baik dariku," ucap Damar suatu sore ketika gadis itu menunggunya menutup bengkel. Alia menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak peduli kata orang. Yang aku lihat, kamu baik, kamu tulus. Itu cukup." Ucapan itu membuat hati Damar bergetar, namun ia tak berani berharap. Ia takut membuat gadis itu menyesal suatu saat nanti. Meski begitu, Alia justru semakin mantap. Semakin ia mengenal Damar, semakin ia yakin bahwa lelaki itu adalah tempat ia bisa bersandar. Diam-diam, Alia mulai menyusun keberanian. Ia tidak ingin hanya menjadi pengunjung bengkel, ia ingin Damar berada di hidupnya untuk selamanya. Lamaran tak terduga. Suatu malam ketika bulan menggantung tinggi, Alia beranikan diri berkunjung ke rumah Damar. Pemuda itu terkejut melihat Alia datang dengan wajah serius. Ibunya pun ikut heran, namun menyambut dengan ramah. Setelah beberapa menit hening, Alia berkata dengan suara gemetar namun tegas, "Bu, Mas Damar, aku ingin meminta sesuatu yang mungkin terdengar berlebihan." Damar menatapnya bingung. "Ada apa, Alia?" Gadis itu menarik napas panjang dan berkata, "Aku ingin Mas Damar menikah denganku." Ruangan langsung sunyi. Damar mematung, seakan tidak percaya apa yang baru ia dengar. Ibunya bahkan sempat menjatuhkan sendok. Alia menunduk, tangannya gemetar. Ia tahu keberaniannya bisa saja berakhir dengan penolakan. "Alia, kamu bercanda?" tanya Damar lirih, lebih seperti tidak yakin daripada menuduh. "Aku serius," jawab Alia. "Aku tidak peduli pekerjaan Mas apa, berapa gaji Mas. Yang aku mau adalah hidup bersama orang yang jujur dan pekerja keras." Damar tidak tahu harus berkata apa. Ia bahagia, tetapi takut. Di benaknya hanya ada satu hal. Apakah ia pantas mendampingi gadis baik itu? Tentangan keluarga Alia. Keputusan Alia untuk melamar Damar menimbulkan badai besar di keluarganya. Saat ia menyampaikan niatnya kepada orang tuanya, mereka langsung menolak mentah-mentah. Ayahnya membentak, "Kamu gila? Masa depanmu masih panjang. Kenapa memilih tukang bengkel?" Ibunya juga tak kalah marah. "Anak orang kaya, banyak yang suka sama kamu. Kenapa malah mau hidup susah?" Alia menangis tapi tetap teguh. "Aku memilih karena hati, bukan karena harta." Tetapi bagi keluarganya, Damar adalah pilihan yang dianggap memalukan. Ayahnya bahkan datang langsung ke bengkel, menegur Damar dengan kasar.
Jauhi anak saya. Dia hanya kasihan padamu. Jangan hancurkan masa depannya. Damar terdiam, menunduk. Ia tidak membela diri, karena di lubuk hatinya, ia percaya bahwa mungkin memang benar perjuangan Alia. Setelah menerima penolakan Damar, Alia tidak tinggal diam. Ia mendatangi bengkel pagi-pagi, menunggu Damar yang jelas menghindar. "Mas, tolong dengarkan aku," pintanya sambil menahan air mata. "Alia, aku nggak mau hidup kamu susah karena aku," ucap Damar mencoba tegar. "Tapi itu hidupku, Mas. Biar aku yang memilih," Alia berseru penuh emosi. "Aku tidak butuh rumah besar atau pekerjaan prestisius. Aku hanya butuh seseorang yang setia." Kata-kata itu membuat Damar terpukul. Ia ingin percaya, tapi bayangan masa depan yang penuh kesulitan menghantuinya. Alia pun mulai menunjukkan kesungguhannya. Ia membantu Damar di bengkel, membersihkan alat, mengelap motor meski tangannya terluka karena benda tajam. Orang-orang di desa mulai membicarakan mereka. Ada yang mengejek, ada yang menghina. Tapi Alia tetap berdiri di samping Damar. Hingga suatu sore, ketika gadis itu pulang dalam keadaan tangan kotor oli dan wajah penuh lelah, ibunya melihat semuanya dan hatinya mulai mencair. Ia sadar anaknya tidak sedang main-main. Ia sungguh mencintai lelaki itu. Perlahan, pintu Restu mulai terbuka. Restu yang ditunggu, Ibu Alia diam-diam mengamati perubahan putrinya. Alia tidak lagi sibuk mempercantik diri seperti biasanya. Ia lebih sering pulang membawa bau oli dan debu, namun matanya selalu berbinar. Itu membuat sang ibu berpikir ulang. Suatu malam ia duduk bersama suaminya. "Pak, lihat anak kita. Dia tidak pernah sekuat ini memperjuangkan sesuatu," ucapnya lembut. Ayah Alia menghela nafas panjang. "Aku hanya takut dia menyesal. Hidup dengan tukang bengkel itu tidak mudah. Tapi bukankah lebih baik ia menikah dengan orang yang membuatnya bahagia?" Perdebatan panjang itu berakhir ketika sang ayah akhirnya luluh. Ia mengajak Alia bicara empat mata. "Kalau kamu yakin, ayah tidak akan menghalangimu," ucapnya berat. Alia langsung memeluk ayahnya sambil menangis bahagia. Restu itu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, keluarga Alia mendatangi bengkel. Damar yang sedang bekerja langsung terkejut melihat mereka datang dengan wajah lebih tenang. Ayah Alia berkata, "Damar, kalau kamu benar-benar ingin menikahi anak saya, jagalah dia. Jangan buat dia merasa pilihannya salah." Damar hampir tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Persiapan pernikahan. Setelah restu didapat, hubungan Damar dan Alia menjadi lebih hangat. Mereka mempersiapkan pernikahan sederhana di halaman rumah Damar. Bukannya memilih dekorasi mewah, Alia justru meminta hiasan dari tanaman rambat dan lampu kuning kecil yang digantung di langit-langit. "Sederhana begini aja sudah cukup bikin aku bahagia," katanya sambil tersenyum. Damar bekerja lebih keras, menambah jam bengkel untuk mengumpulkan uang. Ia ingin memberi sedikit tabungan sebagai awal rumah tangga mereka. Melihat itu, Alia pun semakin yakin telah memilih pria yang tepat. Ia pun membangku sebisanya, mulai dari mencatat daftar tamu sampai menjahit pita dekorasi sendiri. Warga desa yang tadinya mencibir, kini perlahan ikut membantu. Mereka melihat betapa sungguh-sungguhnya cinta Alia dan ketulusan Damar. Bahkan teman-teman Alia yang kaya pun datang, terkejut melihat gadis itu begitu bahagia dengan pria sederhana itu. Menjelang hari pernikahan, Damar berkata lirih, "Alia, terima kasih karena kamu memilihku. Aku janji akan berusaha sekeras yang aku bisa." Alia menggenggam tangannya erat. "Cukup temani aku, itu sudah lebih dari cukup." Pernikahan dan awal kebahagiaan. Hari pernikahan tiba. Di bawah langit sore, halaman rumah Damar berubah menjadi tempat paling hangat di dunia. Lampu-lampu kecil berkelip lembut, musik sederhana mengalun, dan tamu-tamu berdatangan dengan senyum. Alia menjalan menuju pelaminan dengan gaun putih sederhana.
bukan gaun mahal. Namun ia terlihat lebih cantik dari siapapun. Damar dengan kemeja rapi dan tangan sedikit gemetar menatapnya seakan melihat bidadari. Saat ijab kabul diucapkan, suasana berubah haru. Damar menahan air mata, sementara Alia menangis bahagia. Kedua keluarga saling berpelukan, membiarkan masa lalu penuh pertentangan itu pergi. Setelah acara selesai, Alia duduk di samping Damar sambil menggenggam tangannya. "Mas, apa Mas menyesal menikahi aku?" Damar tersenyum. "Tidak, hidupku baru terasa lengkap sekarang." Alia meletakkan kepala